Shalom. Sukacita di sini semuanya. Saya nggak kelihatan, saudara. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Malam hari ini saya di tengah-tengah saudara. Terima kasih juga Ibu Gembala Ibu Susi yang memberikan saya peluang untuk pelayanan di sini. Suatu kehormatan buat saya. Terima kasih Ibu. Terima kasih semua jemaat yang sudah hadir. Malam hari ini saya ada kesaksian. Mungkin saudara belum tahu saya. Yang sudah tahu saya bisa angkat tangan. 1. Oh ya 1. Sama ibu. Sama mama papa. Oke. Yang lain belum tahu saya. Oke, saya perkenalkan. Saya Uci Flodea. Puji Tuhan, saya punya 2 anak. Anak saya yang pertama umur 29 tahun. Yang kedua umur 22 tahun. Puji Tuhan, anak-anak saya menjadi anak yang baik. Itu berkat yang sangat luar biasa dalam kehidupan saya. Dengan saya menjaga anak saya dengan sendirian, tapi anak saya bertumbuh dengan baik. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan di sini saya mau kesaksian tentang pribadi saya. Boleh ya Ibu? Saya pernah menikah, tetapi saya bercerai. Tetapi dalam pernikahan saya itu saya belum pernah menikah di dalam Tuhan. Saya masih mengikuti cara yang lama. Pada waktu itu umur saya sangat muda sekali dan saya umur 20 tahun sudah punya anak. Amin. Akhirnya di dalam perjalanan pernikahan saya mengalami hal-hal yang tidak baik, akhirnya kita berpisah. Saya tegaskan lagi di sini, saya belum merasakan bagaimana pemberkatan menikah di dalam Tuhan. Kayak gitu. Jadi sesungguhnya saya juga sampai hari ini berdoa sama Tuhan. Tuhan, bagaimana sih rasanya menikah di dalam Tuhan itu? Katanya ada konseling ya Bu Pendeta. Itu saya kepingin sekali dalam doa saya, Tuhan kirimkan saya jodoh yang di dalam Tuhan. Terus saya dikonseling. Amin. Saya percaya bahwa doa saya ini akhir tahun depan segala apapun pergumulan saya, segala apapun doa-doa saya yang kemarin bertahun-tahun, tahun 2025 Tuhan akan genapi lebih daripada doa saya. Amin. Amin. Tapi saya bersyukur, ini saya suka sekali ini sama judulnya ya, judulnya wanita yang berpakaian kekuatan dari Tuhan. Nah, ini cocok banget buat saya ya Ibu ya. Karena kalau wanita berpakaian kekuatan dari Tuhan, wanita itu wanita yang kuat. Seperti saya yang wanita yang kuat. Kalau saya tidak kuat mungkin hari ini tidak ada di sini saudara. Dalam pekerjaan saya banyak mengalami hal-hal yang ya tidak semua pekerjaan itu baik, terus enak dalam situasi yang enak terus. Tetapi dalam pekerjaan itu ada namanya yang enak dan tidak enak. Tetapi saya bisa melewatinya. Dalam pelayanan saya pun ada enak dan tidak enak. Ya, awal-awal dalam pelayanan saya penuh dihujat orang, saya dihina orang, saya diketawakan orang. Tapi satu hal, yang meminta pelayanan saya untuk pelayanan bukan manusia, tapi Tuhan. Di situ Tuhan ngasih saya kekuatan terus. Secara manusia mungkin saya sudah down. Secara manusia saya sudah tidak mau lagi dengan kata-kata manusia yang seperti itu yang selalu menghakimi saya. Saya tidak layak. Ya, saya tidak layak di mata manusia. Tapi saya layak di mata Tuhan. Amin. Jadi saudara, kalau saudara misalnya dihakimi siapapun, dihina siapapun, jangan takut. Kita ada Tuhan. Tadi saya ada menulis seperti ini saudara. Banyak hal yang menakutkan di dunia ini. Banyak orang jahat di dunia ini. Tapi aku tidak pernah takut karena aku
punya Tuhan Yesus. Ya. Sampai hari ini apakah hidup saya baik-baik saja setelah saya melayani Tuhan? Sama sekarang. Bahkan saya masih sakiti orang, masih dibohongi orang. Menjadi orang Kristen itu semakin hari pribadi kita dirubah oleh Tuhan. Dulu saya orang yang sombong, dulu saya orang yang tidak bisa dikasih tahu. Dulu orang yang saya seenaknya sendiri. Tapi Tuhan itu rubah. Itu bukan rubah apa-apa saya dulu. Tuhan rubah hati saya. Dan saya mau membuka Tuhan untuk merubah hati saya. Di saat saya ditinggal oleh suami saya mencari Tuhan. Di situ saya mengalami kasih mula-mula yang sangat luar biasa. Saya nggak tahu menyembah Tuhan seperti apa, saudara. Tapi di situ saya jujur ya, awal dulu itu waktu saya pertama kali bercerai dengan suami saya nggak di dalam Tuhan, saya juga nggak di dalam Tuhan. Kita nggak kenal Yesus, gitu. Kita nggak kenal sama Yesus, tidak tahu Yesus. Kata suami saya itu tuannya dia itu uang. Jadi rumah tangga kita tuh cekcok, berantem terus gitu. Karena tidak ada Tuhan, hadirat Tuhan di situ. Mungkin kalau hari itu saya sudah mengenal Tuhan Yesus, mungkin hari ini tidak ada perceraian. Tapi kita berdua tidak mengenal Yesus, sehingga kita berpisah. Nah, tapi semua itu ada hikmahnya. Mungkin dulu kalau saya tidak bercerai, saya tidak akan mengenal Yesus. Karena saya bercerai, saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Akhirnya saya bermimpi, akhirnya teman saya bilang pergi ke gereja. Saya pergi ke gereja, hari pertama saya nggak ngalami apa-apa. Hari kedua saya ngalami kok orang-orang ini sebentar nangis, sebentar tepuk tangan gitu, aneh kan ya. Gitu. Dan hari yang keberikutnya, minggu keberikutnya baru saya merasa itu ada pujian yang membuat hati saya terenyuh dan saya menangis gitu loh. Itu kenapa seperti yang saya alami gitu. Saya menangis, padahal saya pertama kali ke gereja itu saya pulang dugem, saudara. Karena saya kan stres gitu kan ya. Suami saya yang seperti itu, akhirnya ya pelarian saya itu saya nggak ngerti gitu kan. Ya saya dugem gitu kan. Dengan yang setengah-setengah mabuk saya pergi ke gereja gitu. Itu masa lalu saya. Akhirnya saya ditemukan oleh Tuhan Yesus. Saya dipilih oleh Tuhan Yesus. Hari demi hari yang saya lewati, Tuhan tidak merubah saya langsung seperti membalikkan tangan. Tetapi Tuhan merubah saya seperti saya naik tangga satu persatu. Dan saya komitmen, setiap saya naik tangga satu, saya komitmen dengan Tuhan. Setiap saya naik tangga satu lagi, saya komitmen sama Tuhan. Akhirnya hidup saya semuanya dirubahkan. Yang dulunya saya suka minum, sekarang satu titik pun saya nggak minum. Dulu saudara, saya ini kan pengusaha, saya punya pabrik kayu. Dan bayar saya itu banyak dari Cina ya. Semua orang Cina suka minum. Jadi kalau tidak ada minum, tidak ada bisnis. Nih, pilihan yang sangat susah buat saya. Iya kan? Dulu saya layani, maksudnya kalau entertain, minum. Jangankan minum, sampai perempuan saya nyiapin buat mereka. Itu masa lalu saya ya, masa lalu ya. Boleh kan kita berkata masa lalu ya, semua orang punya masa lalu kan gitu kan ya. Karena pekerjaan saya memang seperti itu, setiap kali bayar datang dari Korea, dari China, itu pasti setiap habis makan entertain, pasti. Coba bapak-bapak, iya apa enggak? Ada bapak di sini? Iya ya kan Pak ya? Enggak, bener kan Pak ya? Ya, jadi setiap teguk kampe itu ada artinya. Tapi kalau kita di kampe, kita nggak ikut kampe gini, mereka tersinggung. Bener nggak ya Bapak ya? Ya. Jadi dia kampe, saya kampe. Gitu. Masa lalu. Lalu akhirnya saya bilang sama Tuhan,
Tuhan, aku ingin ngerubah ini semuanya. Tapi buyer saya bilang kalau saya nggak minum nggak ada bisnis Tuhan. Akhirnya saya berdoa saudara. Saya berdoa, saya memilih ikut Tuhan. Kalau seandainya pun Tuhan sudah saya pilih, buyer saya tidak kasih bisnis, yang penting saya pilih Tuhan Yesus. Akhirnya saya bilang ke buyer saya bukan satu aja, banyak buyer saya. Akhirnya saya bilang setiap kali mau entertain. Saya bilang nggak bisa, makan aja yang enak, makan paui lah, makan haisom lah, makan apa yang enak-enak yang paling mahal, oke, gitu kan. Tetap aja buyer saya ngomong ya udah kalau nggak gitu bawa minuman sendiri aja di restoran. Ya udah saya bawain, silakan diminum sendiri. Akhirnya buyer saya minum sendiri, ngomong-ngomong sendiri. Saya diajak kambing nggak mau, saya bilang saya nggak mau minum. Saya sudah janji sama Tuhan saya nggak mau minum. Akhirnya ya itu suatu keputusan yang bagi saya itu ini antara duniawi dan surgawi. Akhirnya saya memilih percaya sama Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Buyer saya tidak pernah meninggalkan satu pun. Di antara beberapa buyer tidak pernah meninggalkan saya. Itulah, kalau kita lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, Tuhan pasti turun tangan. Kalau Tuhan yang punya rencana, ngapain kita repot? Ya biarkan dia yang repot lah. Ya ibu ya, kita nggak usah repot-repot. Biarkan Tuhan yang repot. Kan yang Tuhan yang punya rencana. Rencana kita bukan rencana Tuhan, kan gitu. Kadang apa yang kita mau belum tentu itu maunya Tuhan. Jadi saya simpulkan di sini bahwa yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah rencana Tuhan. Kalau memang benar itu rencana Tuhan, nah ngapain kita repot-repot? Sudah, terserah Tuhan, gitu. Amin. Kayak nggak ada orang di sini ya. Soalnya saya kena ini lampu. Saya kena lampu. Ya saya minta maaf ya dalam pelayanan saya. Awal-awal saya dihujat, saya dikritik, apapun itulah. Tapi saya tidak pernah pedulikan manusia. Sampai hari ini kalau memang Tuhan tidak pernah izinkan saya untuk pelayanan, mungkin saya nggak punya jemaat. Mungkin saya tidak punya tempat doa. Tapi saya rasa ini rencana Tuhan kok. Saya dikirim jemaat. Betul nggak ya Bu ya? Dikirim jemaat. Ya puji Tuhan. Kalau saya tidak dipakai Tuhan mungkin saya nggak punya jemaat gitu kan. Jadi saya pikir omongan manusia itu adalah kayak apa ya? Ada yang perlu didengar, ada yang tidak perlu didengar. Tapi banyak nggak usah didengar. Mendingan dengar-dengaran sama Tuhan aja. Gitu saudara. Jadi menurut saya ya, kita hidup ini bukan atas perkataan manusia. Tapi kita hidup ini bagaimana hati kita. Hati kita kepada Tuhan. Tuhan tidak melihat engkau itu siapa. Saya ini dulu pernah ditinggal suami stres, suka dugem. Stres kan? Masih muda lagi, dulu masih cantik saya. Sekarang kan udah tua ya Bu ya. Dulu masih cantik saya. Wah, saya DJ bisa gitu. Tapi nakal saya, bukan nakal ya, pelampiasan saya, ya memang saya minum. Saya merasa kalau saya habis minum itu lupa. Tapi besoknya ingat lagi. Besok ingat lagi. Kalau udah ingat nangis lagi. Akhirnya saya menemukan, saya ditemukan oleh Tuhan Yesus. Akhirnya saya bisa berdoa. Saya mulai ke gereja. Saya belajar itu doa itu seperti apa. Ngikuti doa itu. Akhirnya tahun 2003. Sudah tahu? Saya pergi ke Israel dengan jemaat yang saya nggak kenal, dengan orang-orang yang saya nggak kenal, dan itu rombongan dari Jakarta semuanya, saya ikut. Saking cintanya waktu itu sama Tuhan,
Saking butuhnya saya sama Tuhan. Saya merasa di dalam Tuhan ini ada ketenangan. Saya pengen ke Israel pada waktu itu, iman saya itu belum seperti ini, saya nggak ngerti apa-apa. Yang saya tahu, saya doa, saya ada damai sejahtera. Saya kejar terus, bagaimana caranya supaya Tuhan tidak meninggalkan aku. Akhirnya setiap tangga saya naik satu langkah, saya komitmen sama Tuhan. Setiap saya naik satu langkah lagi, saya komitmen dengan Tuhan. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Yang dulunya saya tidak bisa menyanyi, nggak mau nyanyi, ya kan? Saya sudah punya beberapa lagu rohani juga. Yang tadi saya nyanyikan itu lagu saya sendiri, saudara. Mungkin saudara nggak tahu ya. Bisa nanti dicek di YouTube nama saya. Itu ada lagu-lagu saya, ada beberapa banyak di situ. Dan itu saya persembahkan untuk Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau suatu ketika nanti Tuhan, aku pulang ke surga, paling tidak aku punya pujian yang banyak untuk Tuhan gitu. Amin. Nah, saya ingatkan lagi, kalau kita berbuat sesuatu untuk Tuhan, percayalah bahwa Tuhan itu akan bertanggung jawab. Gak usah diragukan lagi, saudara. Hari ini saya ngalami mujizat. Saudara tahu nggak? Saya punya pabrik kayu, 6 bulan saya tutup. Karena ulah teman saya ngomong ke papa saya, Papa, aku sakit hati, Pak. Aku sakit hati, Pak. Secara manusia aku nggak bisa ngampuni, Pak. Tapi Tuhan ajarkan saya untuk selalu ngampuni. Jangan menghambat berkat-Mu ada sakit hatimu. Secara manusia, menurut saya mau mengampuni. Tapi kalau nggak connect dengan hati saya, nonsen. Gak ada gunanya, Tuhan gak mau seperti itu. Saya mengampuni teman saya yang menghancurkan kerjaan saya, mengambil uang saya, menipu saya. Sahabat saya, nelekong kerjaan saya dari belakang, sudah jelas-jelas di mata saya, dia masih sumpah-sumpah. Secara manusia, sakit. Kalau saya disakitin orang gak kenal, mungkin saya hanya bisa marah. Tapi ini sahabat loh, 20 tahun bisa melakukan hal seperti itu dengan saya. Sakit. Saya tidak menuduh ataupun apa, saya tidak pernah itu bermusuhan dengan orang lain. Setelah kejadian itu di rumah saya dibau bangkai terus sampai sehari ini. Tapi bangkai itu waktu 1 sampai 1 bulan, bangkai itu baunya setengah mati. Nah sekarang ini kalau saya datang bangkainya bau, tapi saya doakan hilang. Sampai hari ini, Bu. Tapi saya nggak ngurus sama dia. Saya suruh pulang. Gitu. Karena apa ya, kalau saya urusin dia, ya ngapain urusin dia? Kan sudah saya suruh pulang, balik saya. Siapa yang nyuruh kamu pulang? Secara manusia kadang-kadang kalau kita sakit hati sama orang, walaupun hati kita, bibir kita sudah mengampuni, kadang-kadang itu masih ingat, saudara. Kalau keinget gitu, pastikan rasa sakit itu timbul. Jujurlah, pendeta ataupun siapa pasti masih sakit. Tapi saya selalu minta sama Tuhan, Tuhan ajari aku sungguh-sungguh mengampuni. Sungguh, sampai saya itu doa Bapa kami loh. Sampai doa Bapa kami. Supaya saya benar-benar bisa mengampuni orang yang menyakiti hati saya. Gitu. Jadi sebenarnya pabrik saya tidak, saya tutup 6 bulan. Gara-gara teman saya yang melakukan hal kayak gitu. Apakah hidup saya kekurangan? Apakah hari ini saya nggak bisa makan? Saya percaya bahwa Tuhan sudah menjamin kehidupan saya, anak-anak saya. Karena seluruh hidup saya sudah saya berikan kepada Tuhan. Apapun yang akan saya lakukan, saya minta izin sama Tuhan dan saya berdoa sama Tuhan. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu pasti tanggung jawab. 6 bulan, saudara.
pabrik saya tutup. Apakah 6 bulan dengan tutup itu tuh semua biaya tutup juga? Tidak. Saya masih mengeluarkan gaji buat anak-anak, listrik pabrik masih dibayar, ini dibayar, itu dibayar, ini dibayar, ini dibayar. Sedangkan nggak ada masukan. 6 bulan saudara. Lalu uang dari mana? Saya juga nggak tahu, tiba-tiba Tuhan cukupkan. Seperti Natal-Natal gini ya. Tuhan Natal, pabrik nggak jalan. Tapi Tuhan cukupkan semuanya. Cukupkan semuanya. Bayar sekolah anak saya. Setiap bulan ngirimi uang anak saya. Semuanya Tuhan cukupkan. Karena dari itu. Milih mengampuni. Atau kamu aku biarkan anakku. Saya milih mengampuni. Saya sudah mengampuni dengan tulus. Tulus. Kadang saya bilang tulus itu masih menangis. Karena terlalu sakit saudara. Sahabat saudara. Sahabat 20 tahun lebih yang nyakiti saya. Tetapi Tuhan tidak biarkan saya. Dia mencukupkan kebutuhan saya walaupun saya nggak kerja. Apapun yang saya minta, Tuhan tepat menyediakannya. Amin. Karena itu saudara, jangan pernah takut. Kadang secara manusia saya sendiri masih kadang protes lah sama Tuhan. Kemarin saya protes sama Tuhan. Ya kan? Kan saya anaknya, boleh dong. Karena gini, kalau saya pikir, anak saya itu loh kemarin saya aja ngomong, Nyoh, kamu gak nge-gym nak? Kamu berat badan kamu berapa? Lah anak saya kalau udah itu berarti marah. Oh ya udah nak. Terus saya nangis kan, saya WhatsApp. Kamu kalau udah nggak butuh mami, ya udah. Kamu kalau udah merasa udah besar, ya udah nak. Next, kamu aja yang telepon mami kalau pas butuh mami. Nangis saya, nangis kan. Nah, saya ibaratkan kan gini ya. Terus beberapa hari kemudian, saya juga gondok sama Tuhan kan. Saya bilang, Tuhan kenapa sih kayak gini kayak anak saya. Soalnya kemarin saya dibilang anak saya, Mami kenapa sih Mami sukanya kayak gitu gitu kan. Oh ya nak, sorry nak, maaf ya nak ya. Lain kali Mami nggak kayak gitu lagi gitu. Ya sorry nak kalau membuat kamu tertekan omongan Mami ya, maaf ya nak ya gitu. Jadi orang dulu dengan orang itu beda cara didiknya. Jadi kalau saya sebagai orang tua, kalau saya merasa saya salah, saya minta maaf sama anak saya. Karena saya nggak mau membuat mental anak saya itu kayak tertekan. Karena beda cara didiknya memang berbeda. Akhirnya beberapa hari kemudian saya itu sama Tuhan juga kayak gini. Kayak gondok gitu kan, protes gitu kan. Tuhan kenapa sih doa bertahun-tahun kayak gini. Akhirnya paginya Tuhan udah jawab doaku. Paginya Tuhan jawab doaku. Aku bilang, Tuhan ampuni aku ya, kemarin aku pakai acara kayak gitu-gituan juga sama Tuhan. Tapi lo Tuhan, anakku aja lo Tuhan juga kayak gitu. Tapi kan aku juga anaknya Tuhan. Boleh kan sekali-sekali kayak gitu Tuhan? Kan aku anakmu Tuhan. Aku marah kan bukan berarti aku marah banget. Tapi kan aku nih mau manja. Kenapa Tuhan kayak gini sama aku gitu kan? Ya gitulah saudara, dalam perjalanan hidup saya bersama Tuhan Yesus. Kenapa sampai hari ini apapun yang terjadi dalam kehidupan saya selalu tetap mengucap syukur. Apapun yang terjadi, saya mengucap syukur. Yang saya tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dan satu lagi, Tuhan memberi kekuatan saya untuk melewati ini semuanya. Amin. Dan itu tadi kesaksian saya. Kalau sebenarnya kesaksian saya itu banyak sekali saudara. Tapi kalau di semuanya di sini nanti
Ibu nggak khotbah ya kan, dibagi-bagi ya. Nanti ibu saya diundang lagi ya ibu, biar itu ada seri-serinya gitu loh bu. Kan di jemaat di sini kan belum tahu saya gitu kan. Jadi ibu undang saya, ada seri pertama, seri kedua, ketiga gitu. Dan saya hari ini sengaja di celebrate hari ini saya pakai baju yang ini kayak jubah gitu loh. Saya mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan gitu kan ya. Saya akan bernyanyi gitu kan. Saya juga bisa nyanyi Tian Mimi bu. Ya bercanda ya saudara ya. Jadi saya sebagai orang yang beragama gini ya. Saya nggak mau terlalu fanatik. Kalau saya fanatik nanti semua orang yang di sini itu salah semua di mata saya. Saya mau melayani Tuhan, pada waktu itu saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku mau melayani Tuhan dengan secara tulus. Apapun akan kuberikan kepada Tuhan, tapi Tuhan jangan dirubah apapun. Maksudnya dirubah sifat saya boleh, apapun boleh. Tapi nggak boleh dirubah bentuk saya ini. Tahu kan maksudnya kan? Banyak orang di luar sana ngomong, melayani Tuhan kok masih duniawi. Lah memang saya masih tinggal di dunia. Katanya pakai tas gak boleh, pakai baju bagus gak boleh. Kelihatan ini ibu gak boleh naik mimbar. Lah nanti ya kan saya sudah komitmen sendiri sama Tuhan. Ya kan? Saya, hati saya, perilaku saya, semuanya dirubah Tuhan. Saya siap Tuhan. Tapi jangan dirubah bentuk saya. Saudara kan juga enak kan lihat saya pakai baju bagus kayak gini, saya nyanyi-nyanyi kayak gini, senang juga kan? Ya, iya kan? Terhibur juga kan dengan saya. Habis itu nyanyi bareng dengan saya ya. Kalau bisa sama berdiri terus kita joget-joget. Ya. Ya itulah. Jadi gini ya. Saya melayani Tuhan ini bukan karena saya orang benar. Saya melayani Tuhan ini karena suatu masalah. Yang sehingga saya mengenal Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan bentuk hidup saya. Dan akhirnya saya melayani Tuhan. Dan akhirnya saya bisa bernyanyi untuk Tuhan. Dan akhirnya saya bisa berbagi untuk sesama. Banyak hal yang Tuhan lakukan. Dan saya sudah komitmen sama Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan semua itu Tuhan cukupkan. Sampai hari ini terima kasih Tuhan. Secara manusia mungkin saya selalu bilang gak kuat. Bilang buat apa bilang gak kuat? Punya Tuhan Yesus masih bilang gak kuat. Berapa tahun kau mengikuti aku anakku, kau bilang gak kuat. Apakah pernah aku meninggalkan engkau? Iya tapi Tuhan tuh kalau nolong pas tepat mepet trek. Iya gak sih? Kadang-kadang saya tek gitu, tapi ditolong sebenarnya. Nah itu apa artinya? Supaya saudara tetap melekat sama Tuhan, doa terus gitu. Amin. Wanita yang di sini kuat seperti saya, seperti judul yang ada di sini ya wanita. Sebentar, saya tuh suka lupaan lagu saya sendiri aja. Itu tagnya juga lupa, gitu kan? Wanita yang berpakaian kekuatan dari Tuhan. Ya, kita jadi wanita harus kuat. Ya, kalau wanita sudah kuat, laki-laki kalah. Maaf ya Bapak. Kalah. Maaf ya Pak. Iya loh, wanita itu bisa ya yang ini nelpon, yang ini nulis, yang ini mulutnya ngomong. Iya, laki-laki nggak bisa. Laki-laki itu kalau berbuat satu, fokusnya di sini, ini aja. Ya kan nggak Pak? Ya, kalau perempuan saya telepon dua, halo, iya, sebentar ya. Oh iya, halo, iya. Nanti saya telepon lagi ya, oke. Terus ngomong, terus ini diajak ngomong pegawai apa? Oh iya, nah, itu laki-laki nggak bisa, perempuan paling bisa, pinter itu, ya kan? Kalau saya seperti itu, ya,
kesaksian saya ini kali ini nanti ada babak keduanya ya, ada yang lain-lain lagi kekuatan. Ini saya memperkenalkan diri saya supaya saudara tidak salah paham. Oh itu siapa, ini siapa. Ya Tuhan memang mencari orang-orang yang berdosa seperti saya. Seperti saya berdosa, saya ditinggal suami, akhirnya saya ke dunia malam, akhirnya saya ditangkap oleh Tuhan Yesus. Akhirnya sampai sekarang gak bisa bergerak. Tahu gak saudara? Dulu saya kalau pergi dugem itu yang namanya ini apa ya, yang musik yang ini apa ini? Apa namanya? Mix ya, speaker. Kalau suaranya semakin kencang enak gitu loh. Nah setelah saya tobat mengikuti Tuhan Yesus, tahu gak sih? Diundang teman saya ulang tahun kan, begitu pintunya saya buka kok gelap suaranya pak. Kayak neraka, tahu gak sih? Langsung saya pulang, gak mau kayak gitu. Dan itu sudah bertahun-tahun saya lakukan. Mungkin sudah 15 tahun lalu saya sudah gak mau itu, tobat saya. Itu 15 tahun yang lalu. Nah yang aneh lagi saya janji sama Tuhan saya gak mau minum. Tahu gak sih? Tahun baru nih, coba-coba kan ya ibu, minum bir 1 kaleng. Tahu gak apa yang terjadi? Panadol 2 gak bisa menyembuhkan kepala saya. Padahal bir 1 kaleng. Tahun baru saya sama nyanyi-nyanyi di rumah loh ya, di rumah. Saya minum, besok paginya kepala saya itu kayak ada nggak tahu batu seberat apa di sini. Saya minum Panadol nggak hilang. Habis makan siang saya minum Panadol nggak hilang. Langsung minta ampun sama Tuhan. Kan janji nggak mau minum lagi. Bir loh padahal. Dulu yang diminum itu Honesi lah, konyek lah. Wah pokoknya yang 40 itu loh. Ya kalau dibakar langsung ada apinya. Enggak apa-apa, sehat gitu kan. Ternyata Tuhan itu gitu ya. Kalau kita sudah berkomitmen, itu dia tagih janjinya loh. Jangan main-main. Kalau kita janji sama manusia, kita bohongi dia nggak tahu. Ya kan? Kita nggak tahu. Kayak teman saya bohongi saya, bilang demi Allah, sumpah, pret. Orang saya tahu sendiri, ya kan? Pret, gitu kan? Udah gitu, ngomong demi Tuhan, enggak. Sudahlah. Bohong sama manusia, kita masih pasti ada yang ngomongin lah, ya kan? Tapi kalau kita bohong sama Tuhan, langsung tegur. Pusing kamu seharian, benar-benar pusing saudara. Namanya pusing tuh nggak bisa hilang, aneh kan Panadol nggak berlaku, gitu kan? Ya itulah pengalaman saya pribadi mengenal Tuhan Yesus, bagaimana hidup saya dirubahkan oleh Tuhan Yesus.